kamu susah menangkap. Karena apa? Memang dia tidak bisa ditangkap oleh sesuatu yang tidak murni. Itu yang dinamakan apa yang datang dari Allah itu seperti tersendat. Ya. Terkadang saya tuh sering ngomong ya contoh di Komal ini sering ngomong, tiba-tiba saya diam. Ada sesuatu yang tersendat menyuruh saya diam. Karena saya tahu yang menyuruh saya diam itu ya yang murni. Gitu ya. Jeda itu disebut alam jeda. Alam jeda itu bisa menghentikan semua gerak dunia. Seperti ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita lagi bertafakur di depan air terjun itu berhenti, tidak mengalir, tidak bergerak sedikit pun, walaupun berhentinya itu sepertian detik, berhentinya itu sesaat, tapi Allah mau menunjukkan itulah sesuatu yang murni. Ketika kamu berpidato tiba-tiba tersendat disuruh diam, ya diam. Itu disebut ruang kosong. Itu disebut kemurnian. Maka di dalam dirimu ada celah. Nah, celah itu untuk menyedapnya sesuatu yang murni tadi. Kalau dirimu merasa ada namanya galih kangkung, gitu. Galih kangkung itu tahu kangkung itu kan ada lubang, ada disebut lubang cacing, apa yang kita sebut black hole. Black hole itu kecil, lubang hitam. Lubang hitam ini seperti pipa air, yang boleh mengalir di sana air, selain air tidak boleh. Air itu laksana adalah ilmunya Allah. Air itu adalah asrar. Maka aromanya adalah aroma Tuhan itu sendiri. Maka pipa air ketika nggak ada airnya, ketika kamu mencium pipa yang kosong nggak ada airnya, yang kamu cium aromanya air, yang kamu cium aromanya Allah. Kira-kira begitu. Jadi semua itu yang tereduksi adalah residu, adalah endapannya. Nah, masalahnya kamu tidak terjebak kepada yang bening, terjebak kepada endapan, terjebak kepada residu alam arwah. Atau RSA ya, residu alam arwah. Kalau kita terjebak kepada endapan, makanya ya, kita harus minum yang bening kan. Tunggu bening dulu kan. Saya mengaduk teh nih ya, mengaduk teh. Saya tunggu karena yang saya aduk adalah bukan teh celup, tapi teh bubuk. Tunggu tehnya mengendap semua ke bawah, baru diminum airnya. Nah, masalahnya orang-orang itu atau kita sendiri terkadang terlena ya dengan endapan tadi. Endapan itu dianggap kita sesuatu yang wah, yang luar biasa. Nah, yang murni ini tidak terlihat ya. Seumpamanya air tehnya itu tidak terlihat, yang terlihat itu adalah endapannya tadi. Nah, itulah seperti hidupmu. Ya, hidupmu itu yang terlihat adalah endapan tadi, residu atau ampas. Ya, yang murninya nggak terlihat. Masalahnya di situ. Ya, bagi yang sadarnya terbuka, ya, bisa melihat mana yang murni, mana yang endapan. Nah, dunia ini endapan ya. Dunia ini ampas bagi yang mengerti. Iya, monggo yang lain lanjut. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudara. Dapat kelihatan gitu. Tapi di sini kebanyakan kita itu memasuki daripada pemahaman lainnya itu baru mencapai kesadaran itu udah ribut. Padahal dia belum sadar. Jadi dia dalam fase ini kesadarannya itu dia dalam fase mabuk kepada Tuhannya, tapi dia belum sadar. Nah, apabila dia udah sadar, ya nggak perlu lagi kita berdebat-debat kayak yang di sini ya. Karena saya pemula, asik juga saya mendengarnya. Saya salam kenal semuanya untuk Kang Alif, Kang Raja. Ini apa tuh? Takwa ya? ya. Amin. Ya, jangan lupa juga follow-follow ya. Arwandi itu. Arwandi. Kita dari Bangka Belitung kan. Alhamdulillah. Sebenarnya kesadaran itu adalah iman itu sendiri. Kalau bicara kesadaran itu iman itu sendiri. Iya, makanya kesadaran itu. Nah, iman itu terjebak kepada wilayah rasa. Ya. Nah, iman itu yazidu yang khusyuk, bertambah dan berkurang. Ya. Ada juga imannya iblis, imannya setan. La yazidu wa yang khusyuk. Ya. Tidak bertambah tapi berkurang terus. Ya, karena kita terjebak kepada rasa di luar rasanya kenabian. Kalau imannya nabi, yazidu wala yang kus, ya, bertambah terus tidak berkurang. Nah, kalau mau main aman ya imannya malaikat, ya. La yazidu wala yang kus, tidak bertambah tidak berkurang, dia stagnan, dia ya. Maka yang disuruh sujud itu siapa? Yang disuruh sujud ya malaikat. Ya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya. Allah memberitakan kepada malaikat fasjudu li Adam, bersujudlah kepada Adam. Karena Allah memfungsikan Adam itu adalah tempat sujud. Jadi malaikat sujudnya bukan ke Adam, tapi Adam disertakan di dalam sujudnya. Karena Adam itu wujud mintin, ya, atau tanah yang suci, atau turab, tanah yang suci. Sebetulnya di dalam diri Adam yang bertaubat itu adalah Hawa, karena Hawa ada di dalam diri Adam. Yang melakukan kesalahan itu Hawa, yang tergoda oleh iblis itu Hawa. Akhirnya termakanlah buah khuldi. Buah khuldi itu adalah kalian. Gitu ya. Wa idza khada min bani adama min duhurihim. Wa idza khada rabbuka min bani adama min duhurihim. Duhur sulti. Khuldi. Kalian ini keturunan Adam. Gara-gara kalian inilah Adam jadi turun, maka disebut khuldi kalian. Maka jangan jadi keledai. Ya. Sudah khuldi menjadi keledai, ya. Kan parah. Maka khuldi itu kalau di pihak laki-laki menjadi sesuatu yang mengganjal di tenggorokan. Ya. Ada apa ini? Kalau mencing kata orangnya Jawa itu. Yakun. Khuldi itu perempuan yang menjadi buah dada. Silakan. Izin Pak Waskito. Iya silakan. Nah, tadi kan Pak Waskito bilang kalau Hawa itu ada pada diri Adam. Seperti apa itu? Maksudnya itu? Tahu saya kan bahwa Adam itu dengan Hawa kan sudah terpisah diri itu, walaupun pada akhirnya satu kan. Nah, seperti apa pemahamannya Pak Waskito sampaikan tadi itu?
Silakan Pak. Hawaun itu yang disebut dari tulang rusuk Adam. Ya. Ya. Artinya bahan dasarnya dari tulang rusuk Adam, ya dari Adam. Nah, tulang rusuk itu tulang rusuk yang paling rawan, yang mudah patah. Artinya yang mudah rusak. Selain tulang rusuk Adam yang rawan dan patah tadi, semua bagian Adam itu adalah suci dan kuat. Ya. Dan sebetulnya yang melahirkan Adam itu adalah yang melahirkan Hawa itu adalah Adam sendiri. Jadi yang terlahir dari sulbinya Adam itu sebetulnya bukan kalian. Yang terlahir dari sulbinya Adam ya Hawa. Hawa. Kalau kalian itu kejadiannya dari kelahiran ya, dari pancaran ya, sulalatin mintin atau solsolin. Ada sulalatin ayah, ada sulalatin ibu, ada pancaran ayah dan pancaran. Jadi kalau merujuk kepada Al-A'raf 172 itu diperuntukkan untuk Hawa, ya, bukan untuk kalian. Ayat itu untuk Hawa. Al-A'raf ayat berapa Pak? 172. Al-A'raf 172 ya. Lanjut Pak. Nah, yang ada di situ alastu birabbikum ya. Wa sadahum fi anfusihim alastu birabbikum qalu bala sahibna. Ayat lengkapnya wa idza qada rabbaka min bani adama min zuhurihim wa asadahum fi anfusihim qalu bala alastu birabbikum qalu bala sahibna. Ayat 72 tadi ya. Ya. Nah, Hawaun ataupun yang disebut Hawa kapan menjadi Huwa kan gitu ya. Al-A'raf kan Pak? Ya Al-A'raf surat ke-7 ya. Ayat Tempat tertinggi 172. 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan Adam, anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian dari jiwa mereka. Saya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka jawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami melakukannya demikian itu agar di hari kiamat kami tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yaitu keesaan Tuhan. Itu maknanya jiwa kalian itu sudah ada. Jiwa kalian itu yang disebut Nur Muhammad. Sebelum jiwa ini menjadi keringat dan terpental itu artinya terlahir menjadi benih. Sebetulnya Nur Muhammad itu kan satu, jiwa itu satu. Karena berkaca rasa dengan nurnya Allah, dia berkeringat. Nur Muhammad ini berkeringat. Nah, keringatnya itu menjadi jiwa-jiwa kalian. Gitu ya. Nah, jiwa-jiwa kalian itu sudah dalam penyaksian yang masih menjadi satu bersama Nur Muhammad. Nur Muhammad itu babul ruh. Nah, terjadinya alastu birabbikum itu sekali, yaitu di babul arwah. Izin Pak Waskito. Ya. Izin Pak Waskito, jangan marah-marah Pak Waskito ya. Saya bertanya nih. Tidak, siapa yang marah? Bagaimana ceritanya bahwa kami ini terjadi daripada keringatnya Rasulullah? Silakan Pak Waskito. Ya, kalian harus menyadari bahwa kalian itu adalah nur ya. Kalian itu makhluk nur. Cuma nur untuk menjadi dirimu dia harus berproses. Ya. Pertama adalah nur yang menjadi satu yang disebut Nur Muhammad atau babul arwah, babul ruh, bapak segala ruh. Yang dinamakan bapak segala ruh itu dia masih menjadi satu. Nah, untuk berproses menjadi sesuatu yang banyak,
Maka dari nur tadi harus berkeringat. Nah, keringat ini yang dinamakan pancaran. Oh, Keringat ini yang disebut ma'ul hayat, air kehidupan. izin bawa sih toh. Yang Pak Waskil sebutkan keringat itu bukan keringat benaran gitu. Kiasan aja gitu ya. Kita ini kan bahasa hakikat kan harus pakai bahasa kimia. Iya, artinya bahasa Karena kiasan dianggap tadi kan. keringat sebenarnya. Ya Pak. Kalau saya mau cerita, ya, Allah membentuk semua semesta ini dari embun. Semesta ini dari embun. Keringat itu kan seperti embun. Iyalah, artinya ketika Bapak bilang keringat kan, mindset kita kan langsung gitu seperti air tadi, kan gitu Pak. Iya, pancaran. Air kehidupan yang disebut air kehidupan. Ada air kehidupan ayah, ada air kehidupan ibu, yaitu dinamakan sulalatin. Oh, kalau itu saya Ada nggak di tahu. dalam Al-Quran. Nah, ya. Ada sulalatin ayah, ada sulalatin ibu. Sulalatin ayah disebut rahmani. Sulalatin ibu disebut rahim. Maka sebetulnya Nur Muhammad itu ya Rahman Rahim. Nur Muhammad lah yang menghasilkan Rahman Rahim. Karena Allah menjadikan sesuatu pertama kali adalah nur. Ya. Allahu nur samawati wal ard. Al-masalun nur miskatu al-misbah. Surat Nur 35. Miskat itu adalah penjara ya. Atau penghalang atau penjara. Miskat ini disebut jendela. Kita masuk dalam alam tersendat. Miskat ini yang disebut kalbu. Antara jasmani dan rohani ada pembatasnya disebut kalbu. Maka kalbu itu bukan wilayah rohani, kalbu bukan wilayah jasmani. Tapi di tengah-tengah yang disebut al-miskat, an-nur 35. Kalau fuad itu sudah di dalam rohani. Maka yang kita kenal di dalam rohani kita adalah fuad. Gitu ya. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan kolbu. Karena kolbu di tengah al-miskat. Ya, terkadang dia bisa ke jasmani, terkadang dia bisa ke rohani. Tapi kalau di dalam rohani disebut fuad. Ya, maka zabal fuadu maro'a, apa yang dilihat oleh fuad tidak didustakan oleh fuad. Ketika kamu mengenal rohani, sudah mengenal fuad, ya aman. Kan gitu ya. Nah, kolbu itu bukan wilayah sebenarnya. Nah, maka akal itu adanya di kolbu. Ya, karena apa? Akal fungsinya adalah pembeda. Ya. Mana jasmani, mana rohani, mana yang hak, mana yang batil. Ya. Gitu ya. Nah, ilmu itu tidak di otak, ya, tidak di pikiran. Yang disebut ilmu al-ilmu fis sudur. Nah, sudur itu di dalam tulang dada. Hakikatnya ilmu itu datang kepada kolbu dan akal. Ya. Ketika ilmu datang kepada kolbu dan akal diserahkan kepada ruhani, ilmu ini menjadi iman. Kan gitu. Menjadi rasa yang disebut al-zub. Rasa berketuhanan itu sendiri atau al-zawqiyah. Atau disebut su'aul basirah. Sepakat. Ketika ilmu diterima kolbu, disampaikan kepada jasmani menjadi pengetahuan. Maka pengetahuan itu banyak orang yang menjadi sok tahu, sok pinter,
sok makrifat, sok hakikat, sok ilmuwan. Tapi kalau disampaikan kepada fuad, ya diam. Ya, ilmu itu kalau sampai kepada rohani dan diterima oleh fuad, dia diam. Banyak merenungi, banyak diamnya. Ketika orang sudah tidak mendustakan apa yang dilihat, dia hanya akan diam. Sebetulnya saya ini kan harus diam gitu. Tapi karena dipaksa, ya, akhirnya saya ngomong. Sebetulnya makrifat itu kalau Anda ada orang bertanya, nggak boleh dijelaskan. Tunggu orang membutuhkan, tunggu orang itu menginginkannya. Kalau tidak menginginkan, tidak perlu disampaikan. Akan menjadi sesuatu yang mudarat atau tidak bermanfaat dan akan menjadi fitnah. Gitu. Ya. Tentang ilmu ini, ketika orang nggak mau terus kita sampaikan, akan menjadi fitnah. Di sini kan mewakili aja, karena ada yang bertanya, ada yang menginginkan, ya diceritakan. Lanjut Bang Ali. Bang Waskito, kita kali itu terjebak itu Bang Waskito. Gimana? Kita juga kadang terjebak itu antara diam dan berbicara. Ada nggak ciri-ciri orang itu artinya lawan bicara kita itu menunggu yang harus kita jawab tadi. Ya, al-insanu mahalul khata. Setiap manusia itu adalah tempatnya salah. Ya. Kita harus mengakui dan harus banyak menerima kesalahan. Tidak ada kebenaran itu terjadi ketika kita tidak melakukan kesalahan. Kita lahir di dunia ini salah, lahir di tempat salah. Ketika merasa sok benar, ketika merasa sok suci, kenyataannya loh, kamu dilahirkan dunia itu salah. Jiwa-jiwa kan menyesal. Kenapa setiap bayi itu menangis? Karena dilahirkan di tempat yang salah. Ada yang merasa sok suci. Contoh saya harus bertemu orang yang salah ketika ingin menemukan orang yang setia. Saya tidak akan mengerti kesetiaan kalau tidak pernah dikhianati. Kan gitu. Harus ketemu orang salah. Baru mengerti, oh ternyata ada yang setia, yaitu adalah jiwaku sendiri. Kan gitu. Ternyata diriku sendiri yang setia kepada. Itu dinamakan pernikahan zahir dan batin. Yang harus dikekalkan itu pernikahan zahir dan batin. Pernikahan tubuh dengan jiwa. Akhirnya tubuh dibawa oleh jiwa kepada ruh. Kan gitu. Tubuh kita ini harus dibimbing jiwa. Karena jiwa yang terpanggil oleh Allah, bukan tubuh. Itu yang pertama. Kenapa kok kita harus mengikuti jiwa? Yang kedua, sifat jiwa itu murni, ya. Selalu mencari Tuhan di dalam dirimu. Itu jiwa yang menyuruh kamu sholat, ya. Yang menyuruh kamu berbuat baik. Itu jiwa. Nah, disinilah makanya kita itu ya banyak belajar diam. Kesalahan itu jangan dianggap sebagai ujian. Kesalahan itu memang dihadirkan Allah, itulah bentuk keseimbangan, rahmatan lil alaminnya. Bagaimana kamu mengetahui kebenaran kalau tidak mengetahui kesalahan itu sendiri? Ya, ini orang yang masih membedakan batin, ruh, jiwa. Sebetulnya batin itu sebutan untuk sesuatu yang tidak bisa disebut lagi jiwa, ruh, kan gitu ya. Itu batin. Karena batin ini kembali kepada Allah.
Ya, batin itu sebetulnya ya semesta itu sendiri. Semesta itu bukan yang kamu lihat ini ya, langit, matahari, bulan, bintang, bukan. Ketika saya ngomong semesta ya batin, batinnya siapa? Batinnya Allah. Karena yang bisa menerima apapun ya, zatnya Allah, ilmunya Allah itu batin. Yang bisa menampung, ya. Selain batin tidak bisa. Ketika saya bilang semesta ya batin, batinnya Allah. Karena apa? Allah sendiri gaib. Gaib tidak bercampur kepada batin, apalagi kepada zahir, kan gitu. Nah, terus yang tercampur kepada batin dan zahirnya Allah ini apa? Itu adalah yang disebut zat. Zat itu ya energi, energi semesta. Batinnya Allah inilah zat. Ruh jiwa itu perjalanan energi itu sendiri. Kalau dia sudah menyentuh pun hizat atau yang dinamakan zatul bukti, semata-mata zat, ya, la sautin wala hurfin, tidak berupa, tidak berhuruf, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, itu yang dinamakan pun hizat. Batin itu sendiri, semesta itu sendiri. Semesta yang tidak bernama, tidak bersuara, tidak berwarna, tidak berasa. Batinnya Allah itu yang paling dekat kepada Allah. Karena sudah natural. Karena sudah netral. Kalau batinmu menggerogoti jiwamu itu mental. Saya tadi sudah menyatakan di atas ya. Sesuatu yang masih wilayah jasmaninya itu disebut mental. Sesuatu yang ruhaninya itu disebut jiwa. Maka mental itu berbahaya. Sama bahayanya dengan pikiran. Karena pikiran dan mental itu mereduksi yang menggerogoti jiwa. Bicara batin ini bahasa batin, bahasa semesta. Batin itu ahad, energi itu sendiri. Nah, sebelum kembali menjadi batin atau menjadi nur, batin itu sebetulnya nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Maka terjadi ruh, terjadi jiwa ya seperti Nur Muhammad yang berkaca rasa tadi. Berkaca rasa kepada Nurullah. Akhirnya terjadi keringat atau pancaran atau embun. Akhirnya terlahir kepada dirimu ini. Kenyataan sebagai embun. Dan kenyataan sebagai keringatnya Nur Muhammad. Nah, terserah ya. Kalau kalian masih terjebak definisi membagi-bagi, saya tuh sebetulnya kan dinamakan hakikat itu mempermudah. Ketika saya ngomong batin ya Allah, batinnya Allah, semesta ini. Ya nur itu sendiri. Kalau batinmu itu bukan nur, ya, jauh ya. Kalau batinmu ini disebut mental, ya, yang suka batin, akhirnya depresi, ya. Akhirnya mudah marah, akhirnya mudah apa ya, kata orang Jawa gondoan itu apa bunda? Gondoan itu mudah cemberut, ya, mudah patah hati, mudah kecewa. Itu sakit batinmu atau sakit mentalmu itu ya di situ. Karena batin itu bak itu sesuatu wadah ini tin ya. Tin itu diisi oleh Adam. Mintin. Batin ini sebetulnya Adam itu. Adam maknanya ketiadaan. Ketiadaan menjadi kesucian itu sendiri.
Buat apa masuk-masuk alam batin ya? Batin itu semesta itu ya kamu rasakan aja. Kamu jangan terjebak kepada astral. Apa astral itu? Nah, jangan terjebak kepada alam astral. Karena apa di sini saya menyebut batin ada gaib juga. Gaib, gaibal guyub itu kepunyaan Allah. Yang disebut gaibal guyub itu kepunyaan Allah. Kalau kamu mengimani Allah yang gaibal guyub tadi ya benar sudah. Nah, justru batin itu tetap tempatnya tin Adam. Adam itu ya disebut nur tadi. Ya. Ada Adam yang awal yang masih nur. Ada Adam yang berproses atau lembaga Adam. Ketika Adam hanya hidup dengan Hawa, dengan Azazil. Ada Adam yang modern, Adam yang dilahirkan. Gara-gara kamu khuldi, terpanggil akhirnya turun. Yang memanggil Adam turun itu sebetulnya ya kalian sendiri. Ya sudahlah, kalau kamu ingin membedakan masih terjebak definisi, silakan kamu ikuti definisimu kan. Sama juga makrifat itu beda dengan makrifatullah. Beda juga batin menurut kamu. Karena apa? Ketika saya ngomong batin ya batinnya Allah, ya semesta ini ya nur. Nurullah inilah batin. Kan gitu. Karena apa? Untuk kewujudan Allah tidak bisa ditembus. Ya. Ada penghalangnya kan gitu ya, mukhalafatul lil hawadis. Ada pagarnya yang disebut gaibal guyub tadi. Atau yang disebut kita mengenal yang disebut salbiyah. Ya, sifat salbiyah. Wujud tidak bakal mukhalafatu qiyamuhu wahdaniyah. Itu disebut salbiyah. Nah, itu tidak bisa kamu tembus pagar itu. Karena salbiyah bukan untukmu, untuk Allah itu sendiri. Gak ada kebenaran sejati itu. Itu makanya orang kalau sudah menyatakan kebenaran itu paradok, nah berarti dia mengenal sejati. Saya menyatakan kebenaran itu paradoks. Nah, berarti dia mengenal sejati. Karena kebenaran itu dinamis. Terus mengubah dirinya. Karena kebenaran itu utuh, keutuhan. Nggak terpisah dari dinamisnya. Itu dinamakan membesar. Itu dinamakan katanya Albert Einstein meluas. Skala. Kebenaran itu mutlak. Mutlak itu kemustahilan bagimu. Kalau mengerti mutlak, itu mustahil bagimu. Nah, itu baru bisa kamu menyatakan mutlak. Karena mustahil itu sifatnya Allah. Jadi kemutlakan itu milik Allah. Kamu tidak bisa mencegah atau membatasi mutlaknya Allah. Ya, karena kamu kalau bicara mutlak kepunyaan Allah mustahil. Jadi kepastian itu kepastian yang mustahil. Terus yang benar bagaimana kita mencikapi? Mencikapi relatif. Kebenaran relativitas, kebenaran kemungkinan, kepastian kemungkinan, kemutlakan kemungkinan. Karena sangat jauh ya, antara kamu dan Allah itu jauh. Kamu hancur, Allah nggak hancur. Apa yang dikaji ya, apa yang dikaji.
Yang dikaji itu diammu, tenangmu, dan nggak banyak tahu. Nah itu yang dikaji. Itu baru benar. Yang dinamakan jumeneng. Kalau untuk Allah, sifat Allah, nama Allah, perbuatan Allah nggak perlu dikaji. Allah tidak bisa di apa? Allah tidak bisa di realitas. Allah tidak bisa di relativitas. Tidak bisa kena hukum relativitas atau realitas. Pokoknya orang yang menyatakan kebenaran itu paradok, ya berarti dia mengerti sejati. Itu aja sumbernya di situ. Dan biasanya bahasa-bahasa yang dikeluarkan orang-orang yang non paradoksial, bahasanya jungkir balik, bahasanya akrobatik. Ekspresinya berbeda-beda, tapi esensinya sama. Saya melihat jungkir baliknya Gus Ja'far ya, Pasuruan, dengan jungkir baliknya Habib Abu Bakar. Ekspresinya berbeda. Habib Abu Bakar selalu bawa rokok tapi tidak dibakar. Gus Ja'far selalu hanya pakai celana pendek, telanjang dada. Ya. Tapi dia sering ngomong kan gitu. Yang rokokan ini bukan saya, yang rokokan ini Allah. Yang ngomong ini bukan saya, yang ngomong ini Allah. Kamu harus cari yang pertama, ya. Naik terus sampai ketemu yang pertama. Nah, itu sebetulnya ilmu dari Gus Ja'far. Kalau kesadaran kita paham. Tapi Abu Bakar nggak bicara, telanjang dada, pakai sarung, tiba-tiba naik di atas kursi, kakinya di bawah naik, rokoknya kayak disedot tapi rokoknya nggak dibakar kan? Seolah-olah dia mengabaikan semuanya. Ada sesuatu yang membuat dia nggak tenang, ada sesuatu yang bikin dia nggak fokus. Kenyataan itu sendiri, kenyataan yang dia lihat. Mungkin Habib Abu Bakar melihat kalian muka-muka keledai, muka-muka keras. Kalian masa tahu kan? Makanya dia mengalihkan, cuek. Tapi ekspresi dari mereka esensinya sama. Mencari sumber, kembali kepada sumber segala sumber, yaitu Ahad. Ya saya izin maghrib dulu Bunda dan lainnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti setelah Isya ya. Sambung lagi. Insyaallah, insyaallah. Barakallah. Zikir. Jangan kali. Tetap jos. Amin, amin. Jangan marah-marah Pak Waskito ya. Nggih, Pak Kiai. Marah, Abah Alif. Gimana Katanya yang marah itu dagang Pak Alif lah. Nah, kalau marah kena jual. dagangannya udah laris manis, sudah dihitung dapat apa ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Temanya ya ayatul nafsul mutmainnah.